Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat beliau sekalian. Pada hari ini pengajian kita masih sekitar hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga kita tidak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, rubba shaimin hadduhu ju' wal atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi yang dia dapat adalah adab-adab lapar daripada ibadah puasa. Yang lalu kita sudah baca dalam bulan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sunat menahan diri daripada makanan yang syubhat dan juga makanan yang mengandung syahwat. Syahwat artinya dirindukan, di hawa. Demikian juga menahan diri daripada mendengar dan melihat sesuatu yang makruh. Wa mimma yuta'akkadu lis-shaimi kaful lisani an kulli muharram. Dan di antara yang diberatkan bagi orang yang puasa, menahan lisan. Nah, menahan artinya menjaga lisan dari semua yang diharamkan. Contohnya kizbin, seperti bohong, dusta. Ini sangat diberatkan terhadap orang yang ibadah puasa untuk menahan lidahnya daripada berbohong. Wa ghibah, dan mengumpat. Wa musyatamah, memaki. Bahasa Aceh cemarut. Buh tak cemarut, tak carut gob, atau tak cemarut hira. Yang sangat keberatkan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan. Kizbun, yang maksud dengan kizbun, bohong, yaitu ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Kita berbicara tidak sesuai kejadian. Tak pegah apa ke lagi kejadian, tak pegah ke lagi kejadian. Yang itu bohong. Urang meninggal karena moto atau karena mutah cirit, tak pegah lagi tanya melinggai gonyan karena ipoh legop. Yang gekeun berbicara tidak sesuai kejadian. Ini yang disebut dengan kizbun atau bohong. Yang tulit ya. Yang menyetengah tak puasa, batal puasa. Batal puasa, batal pahala puasa. Tak pegah ke lagi kejadian. Makanya nah hadis
kafa bil mar'i isman ain yatakallama bima yasma'u. Cukuplah dosa seseorang manusia dia bertutur kata dengan apa yang dia dengar. Baru tak dengar itanya kata pegah. Hana ta cross check, hana ta periksa akiban yang sesungguhnya. Nyan sip nyan manteng dasyat. Demikian juga berbohong. Jadi ketika kita nyosaboh kejadian yang hana tatepe persis, nyan menyesalah tapegah getanyo kagak pertamang di dalam golongan musulik. Yang kenyan yang berhati-hati ketika getanyo ta share berita-berita hoax. Getanyo kan sering menang. Begitu itamang ba media tanyo ba HP tanyo nyan golong ge ideng kali ada kirim ko lain. Jadi seolah-olah getanyo yang paling awal itu puang beritanya. Padahal beritanya golong belum pasti benar. Ini disebut menyebar berita bohong. Jadi menyebar berita bohong sama dengan bohong. Yang tengah berpuasa, batil fahala puasa. Wal ghibah, dan diberatkan lem bagi orang yang puasa menahan diri, menahan lisan daripada ghibah. Ghibah mengumpat. Dalam definisi disebut zikruka akhakal muslim bima yakrahu walau bima fihi walau bihadratihi. Mengumpat itu adalah kita menyebut saudara kita yang muslim dengan sesuatu yang tidak dia senangi, walaupun perkara itu ada pada dia, walaupun di depannya. Jadi kita bicara untuk orang lain dengan perkara yang dia sendiri tidak suka. Jadi nyai dengar ya hana galai. Hana galai tak pegahnya. Yang gekun ribah. Walaupun apa yang kita ngomong ada sama dia. Walaupun tekun artinya nabaji. Dan di depannya juga. Walaupun dia kita ngomong di depan orang itu. Jadi sesuatu yang apabila kita ngomong dia tidak senang. Nagalai. Misal contoh saja ini. Nah, urang le makanan. Kita maju pokoknya. Menyemi hanti tawa bungko. Menyebu hanti tawa bungko. Terus kita ngomong tuh dia. Kadruh 3 merayam pun. Dia tidak senang. Kalau dia dengar ini enggak senang dia. Dan kita ngomong di depan dia sendiri. Itu disebut ghibah. Ngupatnya. Walaupun dia hadir. Ini batal fahala puasa. Wahia minal kabair. Dan ghibah itu termasuk daripada dosa besar. Dasar itu ya. Kanda saubut. Han memada dengan istighfar ba'da salat. Dia dah sembahyang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ampun dosa mupan. Ampun. Supaya mbak urang yang taupan harus kita ketemu, kita ngomong sama dia, ilung nalung kenggerau nerayam bukan kumah. Ya. Fi haqqi ahli ilmi, pada hak ahli ilmu, bak hak orang alim. Bak hak orang alim, mupatnya dasar ayat.
Wa hamalatil Quran, dan urang yang hafal Quran. Urang hafal Quran mupatnya dosa rayu bagi konya. Karena dalam Quran wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Dia sudah hafal ayat ini, tapi dia masih mengumpat. Maka kepada dia, hukum mengumpat itu adalah dosa besar. Ya. Coba kaji ke ayat Quran. Hanafi urang wa minas sagair fi haqqi ghairihim, dan ditamang di dalam dosa kecil pada hak orang yang tidak tahu. Ya, urang yang hana mufhum. Mau ronyo kada ada puai dia kalau dapat. Ya, jadi ategekeun ahli ilmi tina be teu bayang le katanya. Gure-gure dengku-dengku yang ada syarai urang mupat. Katanya yang ka tamaklum dalam majelis ilmu gekeun katanya ahli ilmi. Jadi kapaham. Waqat yajibani. Nah, ada juga solusi lain. Kadang-kadang berdusta itu wajib. Ya. Jadi hukum asal berdusta itu haram. Kadang-kadang bisa membawa kepada wajib berbohong. Nah, tabah-tabah kondisi wajib berbohong. Li'inqadhi madlumen, untuk melepaskan orang yang terzalimi. Jadi ada orang yang mau dizalim oleh orang lain. Untuk melepaskan dia supaya tidak terzalimi, kita berbohong. Tambang urang, lah rumah tanya, atau dilewat reka katanya, itanya yang urang yang tanya, naik tambang kenal, naik lewat drone, hana ada pegah. Menyata pegah hana mati kok. Nyan wajib dom tulis. Lagi katanya wajib rela semayang apabila tak urang kena urang buta kena rela keru. Atau kena namanya ini man apui. Nyaitanya dengar semayang wajib rela. Wajib rela semayang. Demikian juga ini melepaskan orang yang terzalimi. Dan menyebut aib umpama orang yang meminang. Ya. Nyo kana ilmu dia sapa. Wajib tamu sulit untuk tersebut aib lintu baru. Jadi ada tetangga kita darah baru. Terus lintu baru dari alamat taturi le katanya ada tepu boy. Kepala pencuri, kepala judi. Pulau toki ya taturi. Terus tersebut aib ji bak tetangga kita yo. Nya ada je yang menurut long sang. Baik nak terima lintu yang kemelintai. Apa kan? Tak tegai muka nyan je tersebut. Ya, aku kena ilmu. Rasulullah pernah seorang perempuan tanya bermusyawarah sama Rasulullah ketika datang yang meminangnya dua urang. Dua lintu baru ya pinang urinangnya. Nabi kepegah si pulan hantam ji peduk tungkan atau bahu. Si pulin jara wa ot. Nyan ban kepegah le Rasulullah. Maksud daripada hantam peduk tungkan atau bahu artinya kuat sompoh. Dia punya urang kuat sompoh kan tungkat atau bahu gop saja ke atau bahu roh. Menancit urang yang wa le ot bo. Di Rasulullah pernah menyampaikan kepada seorang perempuan ketika perempuan itu bermusyawarah dah lintu yang dia luncau.
Nah dua roll itu baru. Kepegang sipulan je. Antai peduk tungkak de bahu. Sipulan je. Gaduh hiwau le deut. Ya. Wa hadzani la yuta'akkadu kaful lisan anhuma, dan dua ini, dua berbohong untuk melepaskan orang zalim dan menyebut aib umpama orang yang melamar, itu tidak diberatkan menahan lisan bagi orang yang puasa. Tanya tengah tak puasa, nah kejadian lagi nyo hana jit tanya tak pelar halidah. Ya, anjir tanya umahnya dengan puasa aja puasa kan wajib kan. Kemudian juga diberatkan untuk menjaga lisan daripada musyatamah. Musyatamah ini memaki. Siap bahasa Aceh. Musyafahatul ghair bima yakrah. Mengeluarkan kata-kata kita kepada orang lain dengan sesuatu yang dia benci. Wa illam yakun fi had, sekalipun kata-kata itu tidak membuat kena hudud, kena cinu, kena cambuk atau kena takzir. Contoh seperti ya ahmak, hai bangai, hai ngut, pulau, hai kleo, hai tulau, hai buta. Nyan gekeun musyatamah, carut go. Ya zalim, wahai orang yang zalim, itu disebut dengan musyatamah. Walaupun kata-katanya tidak dijerat hukum. Beda dengan kadfun menuduh, itu kena hudud, kena hukuman. Kibang menuduh takun kegop lunti. Hana tadapu ji imazina. Nyan gekeun katanya tak tuduh gop imazina. Tuduh gop imazina nyan bila haik tabuktikan getanyo kenang had cambuk 80 gawi. Karena menuduh orang lain. Menyajib arak 40 gawi. Tapi takun gop jimazina pada hai tanyo hana deh takalen, hana tadepu, nyan menuduh orang berzina 80 awi 2 kali jib arak. Kenapa? Karena bisa hilang nyawa orang lain kadang-kadang gara-gara sudahnya sipulan je. Tiga daim jimazina. Ya. Nyan musyatamah yang kenang had. Kenapa dikuatkan untuk menahan lisan dari berbohong, mengumpat dan memaki? Karena li'annahu muhbitul lil ajri, karena bisa menghapuskan pahala puasa. Ya, karena hadis laisa siyamu minal akli wa syurbi faqat walakinna siyam minal lagwi war rafas. Bukanlah puasa itu daripada makan dan minum saja, tapi puasa itu adalah daripada lagwi. Lagwi sesuatu atau kata-kata yang kosong makna, bohong. Dan rafas. Nah, rafas pegahaba porno. Ya, jadinya dititik beratkan dalam bulan Ramadan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Wa sunna ma'at ta'kid bi Ramadana iksaru sadaqah. Nyo kabut sunat teman. Dan disunatkan dalam bulan Ramadan dan lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan iksaru sadaqah, memperbanyak sedekah.
dalam bulan Ramadan lebih-lebih dalam 10 akhir nyan geyo pula sedekah. Wa tawassuati ala iyal, dan berlapang-lapang di atas keluarga. Ya, dapu mangat-mangat kepada keluarga, berlapang, manapun berlapang. Berlebih kecil. Puang ke rumah, namanya barakon ciri kha. Yang dalam bulan Ramadan tak pegot ciri buju. Ya, berlebih kecil. Wa yasani i'lal aqarib, dan berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat, ya, silaturahim pulang, dan berbagai macam perbuatan baik kepada kerabat. Kerabat maksud di sini adalah saudara kita. Ponakan, paman, abua, nyan itamang dalam kerabat, adik, abang. Wal jiran, dan berbuat baik kepada tetangga. Tetangga tu tapu buat jerah. Ngampu tapu buat jerah dengan murah hati, murah tangan. Wa yuftiras saimin, dan sunat lagi memperbukakan puasa orang lain. In qadara, jika puasa. Tapu buka puasa gop. Mana tapu buka puasa gop? Tetru wate buka puasa, tahu urang mudu arau. Ya. Atau BBE tiro biji. Lagi atau Nabiullah Ibrahim kan tiap uroga getebi ulwa ya mita jamai. Pole rumah, mita jamai pole rumah. Wa iksaru tilawati lil Quran, dan memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Wa mudarasah, bertadarus. Bagaimana yang dimaksud dengan tadarus? Bi ayyaqra'a ala ghairihi wa yaqra'u alaihi ghairuh. Bahwa dibaca dia kepada orang lain dan orang lain membaca kepadanya. Ini yang dimaksud dengan tadarus. Jadi tadarus tanya tak baca ke gop. Didengar kemudian igop dibaca ke gedanya. Okey lagi yang kabar laku bagdanya nyan tamang di dalam tadarus. Mai tanya nak pegah-pegah dengar mentang. Lihat tak baca gedanya. Kawan kita dengar puruh ngah naruhum. Olehnya baca lingon tanya tukang dengar. Ya. Hana pegah-pegah jid. Yang tadarus adalah kita mendengar baik ketika dia salah, kita betulin. Ini yang disebut dengan tadarus. Memperbanyak baca Al-Quran. Fi ghairi nahwil hasyi, pada bukan umpama toilet, WC. Nya, yang hanjir baca Quran le WC. Dari merangkap aja. Karena WC-nya tempat kuto. Inan be. Mana urun tanya, mahapi tanya. Ayat Quran ke nada. Tengah dadu ada kloset. Wadduha wal kaita mangimum masih haram. Nyan lebih god nutuka tanya. Beli nampak sangat. Ya. Walaupun nyan contoh baca Quran. Kon baca Quran, contoh baca. Lagi tanya putakaset. Tapi karena nyan disebut nama Allah, kalamullah, tidak layak kita tempatkan di dalam WC. Nyan. Jadi jangan dibaca di tempat kotor atau di hammam atau WC.
Walau nahwa tariq, walaupun pada jalan. Tengah tajak je. Tira tameh Honda, tira tawi ngertangen, tira tajak ngan cepak, je. Wa afdalul awqati lil qiraah minan nahari ba'da subhi wa minal laili fi sahur. Yang lebih utama dibaca waktu membaca Quran kalau siang itu ba'da subuh. Le subuh namanya bengah ura. Dan kalau malam fi sahur pada waktu sahur. Yang inan lebih good sunat kita baca Al-Quran waktu yang baik. Wayam bagi ayakuna sya'nul qari'i at-tadabbur. Sepatutnya orang yang baca Quran itu tadabbur. Mana tadabbur? Fikir. Ya, ayat yang tengah kita baca, kita fikir. Misalnya contoh. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah olehmu akan hari di mana hari itu engkau dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi uro getanya gepuwo ba Allah nyan uro nyan buya tu. Jadi nyan tadabbur. Ya, buya tu ke uro mati. Ya, buya tu ya tu ke dasya. Ya tu ke hantalama iman. Ya macam-macam. Sehingga katanya akan menimbulkan taubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada sebahagian orang-orang dahulu satu ayat itu sampai 40 kali dia ulang-ulang untuk tadabbur. Qala Abu Alis, berkata seorang ulama Samarkandi, di dalam kitab Al-Bustan, sepatutnya bagi orang membaca itu bahawa mengkhatam Quran dalam 1 tahun 2 kali. Jadi sebaiknya tanya berta khatam Quran dalam tahun 2 ke. Illam yakdur ala ziyadah, jika hana mampu tak lebih. Mehai tak lebih lega, berga ke tahun 2 ke. Tahun hana 2 ke, ketiga dalam bulan Ramadan. 3 pihana, ke umudib macam 3. Pokoknya tamat benar khatam Quran. Umudib 3 macam kaji. Karena namurumpa baca bismillah umudib benar 3. Mamanya urang nak sembahyang kena tapi baca alhamdulillah umudib benar 3. Wajib. Baca selawat ke Nabi itu umudib benar 3. Khatam Quran itu umudib benar 3. Yang wajib. Mamanya urang nak ke semayang. Alhamdulillah kapastina, bismillah kapastina, selawat ke Nabi pastina. Khatam Quran kalau entena. Bila anak khatam. Bila anak khatam. Jadi khatam Quran baca daripada Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Yang umudib merupakan 3 macam. Kon pertamaan Quran. Tanya biasa kampung-kampung mereka kena lintu baru nyan ka khatam Quran. Jadi ya hoi tengku baca dari wadduha sampai habis. Lintu baru hana baca dengar mendap. Pertamaan Quran. Taman hana. Nyan hanasi yan. Jadi yang ke khatam membaca sendiri dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nyan gekun khatam. Wallahu alam. Nyo kaji temayang. Disampaikan oleh guru kita ada sisa tidak seperti tidak ada yang ingin ditanyakan saja karena sikap sudah ada yang ingin bertanya silakan. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat menarik dalam menyelamatkan
Kalau kita terancam nyawa, yang pelihara nyawa ndro lebih utama daripada pelihara nyawa engkau. Kalau betul-betul terancam. Tapi kalau digerdak-gerdak saja, najid ancaman gerdak. Jadi yang gekun mukrah, orang yang terpaksa, orang yang tidak bisa memanggil bantu, orang yang tidak sempat lari, nyan gekun mukrah. Dan orang yang paksa pasti dilaksanakan apa yang dia ancam. Nyan baru gekun katanya mukrah. Orang yang kenang paksa. Dirau rinang ipaksa lah kau yu tali drawai. Puhan je gehoi bantu lah kau yan. Je gehoi bantu. Apakah je gehoi bantu? Pistol kai peduk badau. Menyana musuh kutimah. Ya, mah hanje ke tepi, han jaro kajikan. Hanje ke trom, kaki-kaki kai pasung. Mah bibi timah, pasti karena inangnya memang setengah bongong. Timah, hanya baru jekun tali hana jatuh. Tapi menyamantang jian, gesinggung, geplung, nah hanje gekun kok nyan kai pasai, yo tali ke. Ya, karena mantang je geplung. Yang menancit ketika dia berbohong, tahu orang yang kejar ini dia berbohong dan dia akan membunuh dia. Nyan baru tu selamatnya wang ro. Tapi menya lawan. Nya je tanyo jago karate ji support tan je. Jak beli-beli kena yo. Nyan wajib berbohong karena terzalimi orang lain. Mungkin nyan pasir. Anale. Oh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Saja. Ya. Ribah. Ribah itu mengatakan kepada orang lain yang ia tidak suka yang mendengarnya. Yang ingin kami tanyakan adalah kita sudah tahu dia itu pencuri, penyebab hijau tak malah ada debu hijau tak di orang lain. Suatu hari kita jumpa sama dia, kita pegang di tangannya, kita katakan di depan orang, kamu kenapa mencuri punya saya? Kamu kenapa mencuri tempat saya? Apakah itu termasuk perbuatan dosa? Karena dia jelas-jelas tidak suka dia dengannya itu yang kita tuduh itu. Tapi kita tahu itu yang pertama. Kedua, tentang wajib melindungi orang yang terzalimi. Ketika suatu hari kami ada seseorang kerjanya memang tukang sapu. Begitu polisi tahu dan masyarakat tahu, dia dikejar. Kebetulan lari dari depan kita. Setelah dia lari kita bersembunyi orang. Begitu datang polisi atau masyarakat tanya kepada kita, ada lihat tadi yang lari dari sini tadi itu tukang sapu dan jual sapu di sana dia lari kami dari kejar. Wajib dia sudah masuk ke dalam sana. Nah, yang butuh-butuh. Yang pertama, bila tertepu betul iji pancuri, hak tanyo lapor berwajib. Kan bukai kok. Walaupun ataknya itu. Ada penegak hukum, na qadhi, na hakim, na bukti, kata kalian ngamata tu hijau, dan kita wajib menyampaikannya pada pihak yang penegak hukum. Kalau kita tidak melapor kepada penegak hukum, tapi tak tulis dalam berita, dalam koran dan sebagainya, apalagi di depan umum kita umumkan dia pencuri, itu namanya membuka aib orang.
Orang yang membuka aib orang di akhirat, Allah membuka aib kita. Nyona, nah konsekuensi. Siapa saja yang menutup aib orang lain di dunia akan ditutup aibnya oleh Allah hari kiamat. Walaupun ada kedanya. Nah, urang agam lain ia cukeh perumah daya. Ya, cukeh perumah. Nyan menyagedanya wahana talapur ba pihak penegak hukum supaya ditazir. Ya udah, kita som saja. Beda pegah-pegah, paling dah agamnya. Landuk dah, inang ke cukeh. Nyan buka aib kau. Kadang iji li cukeh nyan. Telah ji ikli hitung semayang itaubat Allah kagak pampun itanya kada buka aib. Nah, jadi sebaiknya kita tidak membuka aib orang, itu bahagian daripada bunuh ghibah. Yang kedua yang putuh-putuh bunuh tukang santang sapu sabu. Tuke dengan lelisi. Nya lagi nyantit. Lagi nyantit. Andai kata bila antu jidrop, nya itanya pegah cit. Anai ya lewat renau. Bila perle ya lagi Rasulullah. Rasulullah kan mentakwil. Jadi ketika lewat orang itu Rasulullah melangkah hanya satu langkah saja. Pinah langkah go lain dari gedang hinau guwit kenau keun selama lung dang hinau hanai lewat selama go dan hinau te gedang hidih beno lewat je mang te kagem minah selama lung dang hinau hanai lewat nyan hanai ke musulit ya keun tauriah lagi katanya kena ta tauriah ngon tu penyanjang kiban ta tauriah ngon ta duok ke udimu di telpon lengan pan nang omanyo kaku timu sia. Dipikir lengan ke tengah Raja Medan padahal ke tengah tadi ke tu timu. Macam kan tulis ke nya. Nya kan tulis. Oma la ke mah aduan medua. Nyo kaku timu sia. Hai ho, pokoknya kau timu ke nya. Benteng ho. Padahal dia rumah tu. Cuma ke dah sagau timu. Kan tak jauh timu. Dipikir le angon tu kau Medan. Yang kan tulis ke kun. Kan tulisnya. Pegah bebunnya. Cuma udah mu pom ya hana mu pom. Ya hana urusan dia. Menang ko Maidit. Ya. Wa iksaru ibadatin dan sunat lagi dalam bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Wa zalika li fadli awqatihi karena bulan Ramadan itu terutama kelebihan waktunya. Wa husulul mudha'afah dan mendapat pahala berganda. Wa taisirul amal bil khairat dan mudah kita mengerjakan amal-amal kebaikan. Jadi dalam bulan Ramadan geyo pula ibadah. Ibadah teman, macam ibadah. Jid zikir, jid tasbih. Pokoknya jid semayang. Pupu yang jid pupu je. Paling kurang zikir. Karena orang yang sunyi lidahnya daripada zikir, dia berbahaya hidupnya. Jadi katanya hanjit kurang daripada zikir. Man bahaya udip dia. Ada satu kisah ya, seorang pengembala Nabi Sulaiman sedang dia menggembala domba Nabi Sulaiman, datang seekor serigala. Serigala ini dia minta seekor domba
Si pengembala ini dia jawab, ini bukan domba saya, tapi ini domba Nabi Sulaiman. Ya, hanya lumbi ke terlalu. Ipegah li serigala, menang-menang. Ya, dia pegah bak Nabi Sulaiman, dia terlalu. Dia kuat pegah, tapi Nabi Sulaiman di rumah. Gimana caranya? Anak pun yang wujud. Lung jaga kambingnya. Oh kakaknya. Kah jaga kambing, roh kuyak gede, aku ada kabeh. Apa kata serigala? Saya bersumpah. Kalau saya bohong, saya sama dengan tidak beriman kepada Allah. Yang kun serigala. Ya. Karena kai percaya, boleh wode. Ya, jadi terus gede. Wate tengah woyan. Kekalan lah. Sina saboh lumo raya tengah jipnya mom anak lumo. Hirian ni. Kemudian jak laju nyontruk terus buat Nabi Sulaiman lontayang. Kemudian datang pada satu tempat lagi, dia melihat ada orang yang di sampingnya itu ada emas, ada perak, ada permata. Tapi yang dia pakai tenaga yang dipakai pakaian-pakaian lusuh. Juga heran dia. Itu pada Nabi Sulaiman tuanya. Kemudian datang lagi, kebetulan sedang dia berjalan, dia haus. Kalau untuk kerung siapa cukup luah. Ya dia buat kerungnya. Terus buat kerungnya banyak bro ibang kecil iya. Bau busuk bebangke iya. Sehingga gebah ianya anak jadi gede. Padahal ia cukup jernih. Ya, jadi kesimpulannya ketemu dengan Nabi Sulaiman, ya, dia ngomonglah ada serigala yang minta domba satu. Iban ya Nabi Allah. Kekun le Nabi Sulaiman kabalik juga deh kekun bak serigalanya kayu pilih teh yang galak ji. Ya, ayu paju bam naik ke baik paju. Nyan ke ya dalih macam mana beda pegah ya. Jadi kembalilah ke sana. Si pengembala ini dia ngomonglah sama serigala. Nabi Sulaiman sudah mengizinkan kamu untuk makan mana yang kamu suka. Jadi ketika serigala ini memutar-mutar di tengah-tengah domba, itu melah domba yang sedang sakit. Nah, ketika itu dia makanlah domba yang sakit ini. Jadi ditanya sama pengembala domba, pu kapilih yang sakit. Akan kepilih yang sakit. Dijawab karena dia tidak berzikir kepada Allah. Dua je. Maka ji dongcok putu mau de mana zikir ke Tuhan. Jadi inan pegal dalam riwayatnya manusia yang hidup tanpa berzikir dia hidup dalam bahaya. Tanya be sagai-sagai tua daripada tak berzikir. Bahkan kepegah kaya ya. Kayanya kena gepegah le orang doha ate tapat kaya giyula kaidin ya bahkan karena dia sedang berzikir maka giyula kaidin kapidin kucok kubat jadi dia sudah siap berdiam untuk dipeti ya. Dan gepegah lom ya gepegah han ruh tapat kaya yang tidak putus berzikir. Yang tapol lagi tanya biasa yang hana adalah kaidin dajak tarampok juta tinta juta oneri yang galak tu nyan ditunjukkan bahwa lembaran daun pohon kayu itu sedang dia luput daripada zikir. Ya, maka ruh tak cabut lagi tanya bak kayanya. Nyan nak pegah di dalam kitab akhlak. Nyan jadi kembalilah sunat memperbanyak ibadah dalam bulan suci Ramadan karena waktu bulan Ramadan itu waktu yang terlebih dan pahalanya dilipat gandakan. Ya, jadinya kapas poh dua jadi ka ketapi hono. Insyaallah
Sabtu depan kita akan sambung balik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir dzambi. Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.